Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang besar, sehingga kita masih menjadi hambanya yang beriman, yang masih meneguhkan keimanan kita dengan menjalankan sholat berjamaah, sholat maghrib yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Dan majelis ilmu kita di sini adalah tentang Baitul Jannati, dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan, termasuk asas membentuk Baitul Jannati adalah memastikan kehalalan rezeki yang kita bawa pulang. Maka tema besar kita pada pekan-pekan ini dan yang akan datang adalah tentang mengenal macam-macam harta haram di dalam Islam, yang mana sudah saya awali, yaitu keharaman harta itu karena zatnya dan juga karena cara memperolehnya. Kalau karena zatnya itu contohnya bangkai, darah, babi, minuman keras. Kalau cara memperolehnya contohnya adalah riba, penipuan, suap, mencuri, perjudian, yang pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan secara umum. Maka pada pertemuan hari ini dan yang akan datang kita akan jelaskan secara khusus, dan kita memulai penjelasan secara khususnya dengan tema judi dan seluk-beluknya. Artinya ini hampir mirip kayak waktu pembahasan kurban. Tentu nanti contoh yang saya berikan terbatas karena mohon maaf saya bukan mantan pejudi gitu. Jadi saya nggak ngerti model-model judi, ngertinya ya yang umum gitu. Nah, nanti kalau dengan mengetahui model-model tertentu dan dengan penasaran hukumnya, ya sebaiknya ditanyakan. Misal mancing, bayar, hukumnya gimana? Saya nggak pernah mancing bayar, soalnya tukunin yang pasar, belikan di pasar, atau gantangan gitu kan. Nah, maka yang seperti itu saya berharap panjenengan kerso mempertanyakan agar nanti bisa kita diskusikan. Tentu yang pertama yang harus disebutkan adalah ketika sesuatu itu dilarang, sesuatu itu sifatnya muamalah, berarti yang dicari apa Pak? Lo baleni. Dalam Islam niku semua hidup kita harus berporos pada ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hidup kalian wahai manusia dan jin tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Dan terus ibadah kita dibagi dua, mahdoh dan ghairu mahdoh, khusus dan yang umum. Yang mahdoh ini yang khusus, yang tata caranya khusus, ritual khusus, waktu khusus, bacaan khusus, tempat khusus, sholat, haji, umroh, puasa, kurban, itu khusus semua. Harus plek kayak yang dicontohkan Nabi. Ketika Nabi memerintahkan kurban itu sapi, unta, kambing, dengan kurban dinosaurus tidak boleh. Wah, harus plek. Ketika Nabi nyontohkan haji umroh ten mriko Mekah, dengan ajeng haji umroh ten India enggak boleh. Wah, enak Mas enten wong sufi niku ten mriko sebagian. Nanti ada orang-orang Syiah terkapten Karbala niku enggak boleh. Nah, sisanya adalah ibadah ghairu mahdoh, di mana panjenengan diminta untuk melakukan perbuatan yang baik yang diniatkan untuk Allah. Karena kalau ibadah dalam arti khusus itu cuma terbatas. Sholat niku ngapunten paling-paling nggih sedina sewengi niku sak jam. Rata-rata lah gitu. Kemudian haji setahun seumur hidup, umroh wajibnya setahun seumur hidup, kurban setahun sekali, puasa setahun sekali, 11 bulannya tidak wajib gitu kan. Makanya dalam kondisi yang khusus-khusus itu berarti kan masih sisa banyak waktu. Maka bagaimana kemudian menjadikan itu sebagai ibadah? Kata Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un ma yuhibbullah wa yardahu. Bahwasanya ibadah itu sebuah istilah yang melingkupi semua hal yang Allah cintai dan ridhoi. Nah, sehingga kalau konteksnya ibadah dalam arti khusus, maka al-aslu fil ibadah yang arti aslinya khusus ini yaitu at-tahrim ila ma dalil ala wujubiha. Hukumnya haram kecuali ada perintahnya.
Artinya kalau nggak ada perintahnya nggak boleh kita ngarang-ngarang, kita melakukan kemudian mengklaim itu sebagai ibadah dalam arti khusus. Nah sisanya itu disebut ibadah ghairu mahdhah atau yang dikenal dengan muamalah. Al aslu fil muamalah al ibahah ila madal dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya segala sesuatu selain ibadah khusus itu disebut muamalah. Hukum asalnya itu boleh kecuali ada larangannya. Maka ketika kita ngomongkan sesuatu yang terlarang berarti yang dicari larangannya. Nah, ketika kita ngomongkan harta yang haram karena prosesnya, zatnya kan jelas niku bangkai, darah, babi kan jelas. Nah, ketika kita ngomongkan secara prosesnya yang kita mulai malam ini yaitu berjudi, maka berarti yang dicari apa? Larangannya. Disebutkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Pokoknya tadi itu udah pondasinya, Pak. Pondasinya itu nanti diterapkan di permasalahan apapun nggih, niku pondasinya. Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum minuman keras, khamr, berjudi, kemudian berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, ya, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sehingga ini menjadi dalil orang-orang yang minum khamr, judi, kemudian mengundi nasib, menyembah berhala, itu tidak akan pernah beruntung di dunia sampai akhirat nanti. Kemudian judi diharamkan dalam bentuk apapun. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabbari, beliau berkata tentang kata maisir yang dimaksud judi itu mencakup segala bentuk permainan yang mengandung unsur untung-untungan dan mengambil harta tanpa sebab yang syar'i. Di antaranya seperti undian, taruhan dan semisalnya. Dan jelas ada surat yang secara khusus menyebutkan itu. Kemudian secara definisi disebutkan oleh Imam Al-Jassas, dia mengatakan wal maisiru kullu lahwin fihi kimarun wa ribhun wa ghararun fahuwa min amali syaitan. Yang namanya maisir atau perjudian adalah semua bentuk taruhan di mana ada keuntungan tanpa kerja. Jadi tidak ada usaha yang sifatnya keluar tenaga. Kemudian ada spekulasi yang tidak jelas atau gharar. Maka itu semua termasuk perjudian dan itu perbuatan syaitan. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan kullu mayufdi ila ayyahuda ahadun al-muta'amilina ma'al akhar min ghairi iwadin syar'iyyin fahuwa minal kimaril muharram. Namanya judi adalah semua bentuk muamalah yang menyebabkan salah satu pihak mengambil harta orang lain tanpa ganti yang sah. Jadi kalau ada gantinya yang sah, itu namanya jual beli boleh. Dengan gadah motor, mulai jual duit boleh. Tapi nek kemudian pingsut, engko sing menang ngepek motore, nah itu judi. Nah, kemudian disebut judi ada dua kriterianya. Yang pertama yaitu permainan yang mengandung untung-untungan atau taruhan. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man qala li sahibihi, barang siapa yang berkata untuk temannya, ta'ala uqamiru, kesinilah mari kita berjudi, falyata sodak, maka hendaklah dia bersedekah. Ini menjadi dalil bahasanya ngomong tok, ngajak tok itu sudah bermuatan dosa, apalagi ngelakoni. Jadi ada taruhan. Ini taruhan yo, kimar niku taruhan. Anggi kof, anggi hak niku keledai. Ini taruhan yo, ngejak taruhan aja Nabi mengatakan maka tebusan dosanya adalah dengan sedekah. Dan kemudian yang kedua ada unsur ketidakjelasan. Nabi SAW bersabda, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang ada ketidakjelasan, penipuan. Nah, di situ ada judinya, enten no dadu, lebok gelas, si koplok, coplok itu dikocoknya. Terus bariku kon bedek gitu kan. Nah, 1 sampai 6 berarti peluangnya kan 1/6, 10% kurang. Niku nggih nek berharap menang yo kemungkinan besar kalah.
Wong pomo niku peluangnya 50-50 niku aja mungkin masih kalah, apalagi niku seperenam. Jelas kalah. Nah mulai encam dikian niku terus bukaane pinten Pak Joko niku. Pundi Pak Joko? Mboten bandari. Terusé rolas. Rolas dibuka siji engko menangnya ping 10. Ini bandare kena menang loro terus. Jadi bandare ora pernah kalah. Terose ngoten. Lho ya udah tahu ya. Alhamdulillah ora tahu. Makanya jenengan sing tahu niku kandhani kula ben ora kleru nek nyontoni kasus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebut atau kita bahas hikmahnya dulu kenapa kok dilarang. Nanti contoh-contohnya belakang. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Pokoknya nanti satu pertemuan satu tema. Dikit judi mungkin pekan depan tentang penipuan, pekan depan tentang gosok, mengambil barang orang lain dan sebagainya. Harapannya kita itu menjauhi itu gitu. Kalau kita benar-benar pengen tadi itu keluarga yang baiti jannati itu ya itu asas juga bahwasanya yang kita bawa pulang itu nggak boleh ada unsur-unsur seperti itu. Kadang enten loh, ya ini aku nggak ngerti. Ya saya khusnudzon nggak ngerti gitu. Sering sholat beliaunya, dia sering ngaji di warung. Terus hadiah ini loh, nama sing dok cecak nih loh. Ya lo teri dok cecak loh. Kok hadiahnya macam-macam loh. Itu ya judi itu. Ada juga yang terus beli mesin yang dikatrol ya. Boneka. Nah, ini pun dia judi. Makanya kayak gitu-gitu hati-hati ya Bapak Ibu. Kadang kita ini ya sholat, ya ngaji gitu kan. Ya sedekah, tapi luput golek pangane ning ngoten niku enten gitu kan. Nah, tok duit sangoke putrane, terus berharap putrane saleh-salihah ya susah niku. Ya, pokoke niki bener-bener harus diperiksa detail. Hikmahnya apa? Yang pertama, menimbulkan permusuhan dan menghalangi dari ibadah. Allah berfirman pada lanjutan ayat yang tadi 90, ini 91. Innama yuridu syaitana ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu pengen kamu itu ada dalam permusuhan dan kebencian di antara kalian karena khamr dan judi. Mun jenengan titeni ke negara ngendi wae nek enek judi karo khamr mesti enek wong padu, wis to. Saestu. Makanya nih, ya saya berharap mudah-mudahan paling boten kampung mriki itu sepakat itu. Nek enek wong mantu ora usah ngopeni wong main karo wong judi lah. Padha wae ya. Wong main karo mendem lho. Dadak nyepake pojokan, tekke meja, diingkeki kacang nek nopo tambah betah. Nah, tapi kan ku karo njogo-njogo napa? Njogo tenda, njogo anu. Nek emang jenengan kersa enten jogo niku pang tunjuk 1 orang 2 orang tunggonono tak kei duit genah dijogo. Artinya jangan sampai ngeten. Panjenengan enggak main, panjenengan enggak judi, panjenengan enggak mabuk, tapi jenengan ngopeni orang itu sama aja jenengan mendapat dosanya 1. Kemudian yang kedua, panjenengan menikahkan putra jenengan yang niate pengene mangke putrane niku sakinah mawaddah warahmah, tapi metodologinya ngoten itu enggak bisa, Pak. Gak bisa. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu gak cuma sekedar menemukan calon mantu, tapi dalam proses menuju ke sana itu juga harus benar-benar dipastikan gitu. Dipastikan. Jangan sampai kemudian ada unsur-unsur keharaman dosa-dosa besar yang terlibat di situ gitu. Ini belum ngomongkan dosa besar sing rada samar-samar, sebagian orang mungkin masih banyak yang belum tahu. Niki sing genah-genah ketok gitu loh. Wong main karo wong mendem ini kan kita sepakat itu haram gitu. Bahkan kita lebih kenal itu haram daripada riba gitu. Padahal mungkin dosa riba lebih besar daripada 2 dosa ini. Tapi sejak kecil kita lebih kenal kalau 2 amal ini dosa besar dalam Islam. Maka kok kemudian kita menikahkan saudara kita, putra kita, putri kita, kok kemudian ada itu terus kita berharap kebaikan dalam pernikahannya? Enggak bisa, Pak. Mboten saged. Enggak masuk gitu. Makanya mungkin saya pernah sampaikan, Syekh Fauzan itu pernah ditanya seorang bapak yang kemudian beliau berkata, ya Syekh, saya seorang bapak yang kalau subuhan saya sholat subuh dewi di masjid ya, neng anak kula mboten kula gugah. Neng pas sholat bar sholat kula dongake mugi-mugi dadi anak saleh. Ngoten niku pripun? Kata Syekh Fauzan, donga jenengan saya, Pak. Tapi tak nyambung gitu loh. Yang benar gimana? Diikhtiari dulu, dia digugah, dijak sholat. Nah, jenengan sholat, beliaunya anaknya jenengan sholat. Habis itu didongake. Ngoten men sok-sok enten sing luput, napa meleh kok malah anake dijarke. Nah, makanya terkait pernikahan dia sama.
Seorang muslim ketika kemudian dia menikahkan keluarganya, putrinya atau saudaranya, kemudian kok di pernikahan itu ada unsur-unsur seperti itu, ya tidak nyambung kalau pengen sakinah mawaddah warahmah. Termasuk nanti terkait dengan Muharram, surah juga sama. Pengen supaya Allah menjaga merahmati, tapi malah mengatakan ora tak nikahkan yang bulan surah soalnya engkau ndak ngene ndak ngono. Nah, itu juga tidak tepat ini. Bulan surah itu bulan baik, malah kalau perlu baik untuk dinikahkan. Makanya kalau muter kajian surah niku kalau sampaikan niki terus kalau tawa-tawa jenengan aja nikahke putrane atau bingung golek mubalek, nah kula mawon. Beberapa orang WA saya, isi nggih taten, siap. Ya kula siap gitu kan. Saya siap untuk membersamai dalam kebaikan, wabil khusus masalah akidah. Ngapain takut? Nantinya kita ingin menyatakan ini yang terbaik dalam agama kita, akidah yang lurus kita, yaitu bulan Muharram itu bulan baik, bukan bulan sial, dan kita dukung. Makanya kalau dapat ulem, ya, ini hukumnya lebih wajib untuk mendatangi daripada hari-hari lain. Karena untuk mendukung lurusnya akidah umat. Tapi nak jenengan bulan suroi, wah mau hadiah. Jangan bermasalah lagi nanti. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya harta dari judi termasuk perbuatan syaitan. Pada Quran Al-Maidah 90 tadi di akhir ayat disebutkan rizum min amali syaitan. Itu dari perbuatan syaitan. Berarti itu menunjukkan harta yang haram. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika harta itu haram, maka Allah tidak akan mau menerimanya kalau dijadikan sebagai alat untuk atau sarana untuk ibadah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Rabb yang maha baik dan hanya menerima amal dari sumber yang baik. Menang judi, menang lotre, untuk 1 miliar mengunggah kajinya buat dan mabrur. Kemudian berikutnya, orang yang memakan harta judi atau melalui perjudian itu termasuk perkara yang batil. Disebutkan bahwasanya sesuatu itu dinyatakan tidak batil ketika Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Baqarah 188, wala taqulu amalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta seorang di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, nanti dalam ayat yang lain batil itu pengecualiannya adalah illa antakuna tijaratan bainakum antara minkum. Jadi nek mau nggak disebut batil, sarananya jual beli. Jual beli itu nggak selalu pakai uang ya. Barter juga bisa selama alat tukarnya diperbolehkan dalam Islam. Misal Pak Joko punya motor, Pak Joko motor jenengan kula tumbase dengan mas kula, mas boten mas niku. Emas kula seberat 5 gram. Nggih pun mboten napa-napa ngepasi niki anak kula ajeng lamaran butuh emas 5 gram ngoten. Jadi Pak Jokowi rasa dadane toko emas kayak dijolke enggak apa-apa ini. Jadi jual beli enggak harus pakai duit nih. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya orang yang mengambil harta orang lain dengan cara selain yang tadi itu disebut pengambilan dengan cara batil. Ketika itu batil berarti hartanya haram. Tapi enten tapine nggih, nek jenengan enten tangga bar menang judi terus jenengan jual duit, niku duitnya terus buatan duit haram nggih gak apa-apa. Kalau dijualke lho ya. Tapi buat dianya penghasilannya dari judinya itu haram. Ngoten nggih. Kemudian judi merusak akal dan hati. Dalam tafsirnya Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa perjudian itu adalah penyakit hati yang bisa menjerumuskan pada kemalasan, ketamakan, kelalaian dari ibadah. Parah lagi stres hari ini, dan puncaknya orang itu bunuh diri banyak, sudah terlalu banyak. Dan kalau dulu itu orang-orang yang melakukan bunuh diri itu ngapunten nggih kiai sepuh yang gerah tapi enggak mari-mari atau enggak mati-mati gitu. Sekarang itu sudah menyebar enggak karu-karuan sampai ke anak-anak muda. Bahkan kalau ada yang mengatakan alah kuwi paling wong-wong dengan pendidikan yang rendah, mboten. Bahkan ada seorang dokter, ada seorang perwira tentara, macam-macam. Makanya ini musibah luar biasa. Musibah luar biasa. Dan dulu judi itu atau penjudi itu hanya mungkin dari kampung itu mungkin 10 atau 20 orang. Nek sakniki hampir setiap rumah itu berpotensi menjadi penjudi. Lewat apa? HP ini lho. Makanya jenengan yang gadah-gadah putra
Niku anggar dikai duit kok entek kayak duit entek niku jenengan harus hati-hati. Iki nggo apa? Nek mbok nggo jajan bakso kok awakmu ora lemu koyo sate kae gitu. Digering ae ajeg ngono. Nek mbok nggo tuku apa alat sekolah kok tak kira alatmu ya kuwi-kuwi wae ora enek sing beda gitu. Nek mbok tuku bensin wong sekolahmu ya ora tambah adoh. Maksudnya sekolahmu ya ning kono-kono wae, biasanya cukup. Itu orang tua tuh harus curiga. Kalau enggak gitu nanti kebablasan, nah akhirnya tiba-tiba dalam jenengan diparani jonke, ditagih hutang, wah repot. Akhirnya masalah gitu kan. Kemudian jual rumah dan seterusnya. Naudzubillah nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berjudi otomatis akan menghilangkan keberkahan dalam harta. Padahal asas harta itu menjadi baik kalau penuh barokah. Sithik ning semulur niku berkah, tapi nek upah tapi mboten manfaat, wah niku musibah. Disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah ayat, ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin aw ma abraqtum min yaminin fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian nafkahkan atau nadarkan atau kalian bersumpah atasnya, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Al-Baqarah 270. Dan kemudian dari judi itulah syaitan menjadi masuk kepada diri kita. Disebutkan pada Al-Baqarah ayat 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi syaitan itu senantiasa membisiki kita kemiskinan. Nek kerja dadi buruh gajimu mung UMR, padahal kowe butuh iki, kamu butuh lompatan ya ngono bahasane. Lompatannya apa? Kudune lompatannya itu sampingan itu. Makanya kemarin tuh saya habis isi entrepreneurship di daerah Ringo itu ada UMKM Expo. Nah, ceritanya saya suruh ngisi tentang berpenghasilan yang halal dan berkah ini. Kalau pun oke gitu. Barang jadi flyer niku judulnya penghasilan 100 juta per bulan halal dan berkah. Waduh. Terus akhirnya sebagian orang datang untuk mendengarkan. Yang datang niku ya pas momen niku bertanya, bar niku njaluk nomor, bar niku ngoyak kula terus. Akhirnya cocok-cocokan tanggal untuk ketemuan nggak cocok toh. Terus akhirnya saya bilang, nah ini jomblo kata ora cocok jadwalnya Mas itu. Geseh jenengan pas selo saya pas mboten jenengan saya pas selo jenengan mboten gitu. Mendingan kan balik kota aja kalau mau ketemu. Ketemu balik kota. Cerita Pak. Cerita yang mana dia itu bingung harus kerja atau harus bisnis gitu. Nah kok bingung apa Mas? Ya saya tuh pengen yang penghasilannya langsung gede, mau ngono. Nek ngono ya akeh wong gelem ya. Nah saat ini ngeten piye, jenengan punya istri punya anak ndak? Ya punya istri punya anak. Terus jenengan punya beban tanggung jawab lain enggak? Punya utang. Utang apa? Utang bisnis yang gagal. Utangnya di mana? Di bank. Riba berarti iya. Terus jenengan pengen lunas utang tapi urusan rumah tangga yo lancar. Nggih, akeh tunggale ya. Nah, terus solusinya pripun Pak Ustaz? Ya solusinya jenengan kerja riyen wong genah jenengan usaha bola-bali gagal, ya kerja riyen untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam rumah. Nah, tapi untuk mencari lompatannya gimana? Ya nanti usaha. Nah, usahanya apa? Nah, jenengan bisanya apa? Oh, cerita terus panjang lebar. Nah, tapi Mas, di antara semua proses yang jenengan mau jalani itu, nah ribane ini diberesin dulu. Nah, beresinnya gimana? Nah, jenengan kan ngutangnya ning bank kok, mesti ada jaminannya toh. Nggih, lemah dol. Nah, dari rumah jenengan dol niku bayarnya tutupi ya begitu sudah ketutup, nah turahane nggo usaha sembari jenengan kerja. Nah, gimana nanti saya kerja sama usaha? Nah, kan kerja kan ada waktunya. Nanti di waktu itu jenengan kerjaan usaha. Saya ajari terus gitu kan. Nah, dan saya terakhir saya berpesan, nggih, niku cobaan jenengan harus sabar, nggih. Jangan sampai jenengan putus asa. Dan kalau memang jenengan masih belum puas atas jawaban saya, ya mungkin jenengan tanya lagi saya jawab. Akhirnya sebelum berpisah bertanya, Bu enten doa nopo ngoten yang saya bacakan nanti utang saya lunas, usaha saya lancar. Nggih enten Mas, tapi tetap sebabnya itu harus ada gitu. Nah jenengan donga niku ning utang riba jenengan rampung-rampung ya tetep muter-muter ten mriku mengki. Oh ngoten nggih. Jadi karepe donga niku ning mboten kelangan lemah, utange lunas, duwite teko gitu. Angel to niku to. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah setan itu terus gitu. Makanya nanti orang kalau udah masuk judi situ,
Dia kalau menang nggak mau meninggalkan, kenapa? Pengen menang menang. Begitu kalah dia juga nggak mau meninggalkan, kenapa? Pengen membalas kekalahannya. Dia ada di pusaran itu terus. Nah nanti orang Jawa, Kiai Jawi ini menggabungkan itu semua menjadi napa molimo. Jadi ini kayak lingkaran gitu. Begitu udah kepaut di satunya, maka dia akan masuk ke bidang yang lain. Puter aja di situ. Jadi orang tuh kalau udah dapat duit haram, dia akan gunakan untuk beli minuman haram, makanan haram. Wongnya nek sudah mau mabuk, itu biasane niku doyan niku napa niku sengsu niku lho. Ana sing ngerti sengsu. Sing guyu ngerti. Tong sing asu niku lho. Nek sakniki nek dulu namanya sate jamu gitu. Banyak orang ketipu. Terus dirubah jadi sate guguk. Nah, diprotes sama pecinta binatang. Terus dilarang sama wali kotanya yang lalu. Terus padahal pedagangnya namun 45 orang, 45 warung. Yang kedatangan itu 45 warung. Terus karena dilarang dan diprotes sama pecinta anjing itu gitu kan. Maka sakniki sudah ganti nama. Namanya niku luwih samar meleh, Pak. Namanya namung warung makan ngoten tok. Nah, ngisore tulisannya non halal kecil-kecil itu. Wah, iki luwih samar meneh niku. Nek zaman dulu guguk niku masih kita tahu niku yang muni guguk niku nggih namung niku gitu. Kita wis dong gitu loh. Mungkin nek ten sakniki sore-sore ngeten iki ten lore pasar gede niku enten martabak ngoi. Nek ngoi niku babi berarti. Nah, jadi niku pun jelas malahan. Tapi malah niku malah sakniki enggak boleh yang itu, malah cuman warung makan gitu toh. Jadi terus warung makan nih isore kudu ditamatke ini. Mengke enten bunderan cilik non halal. Disebut haram mau non halal. Mengerikan ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah atas sih. Dan Solo niku pusat kuliner, jadi saking pusatnya jadi sing anjing niku enten, babi niku sak pirang-pirang gitu. Babi niku sing terang-terangan nggih enten, sing samar-samar nggih enten. Beberapa samar-samar niku teng daerah Pasar Noko niku warung masakan Jawa. Niku jenenge mlebet mriku, mengke enten saren enten. Terus kaya empal ngoten niku ning empal babi enten. Bener-bener jenengan mending masak ning omah lah gitu. Atau nek jenengan temen jajan dititeni wae sing halal pun niku mawon mboten usah dicoba-coba macam-macam. Termasuk sing ayam miduran niku kan udah berpuluh-puluh tahun loh niku. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana lagi tadi? Merusak persaudaraan, menghabiskan waktu tanpa manfaat. Disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun, memang ini ayatnya sebenarnya berlaku umum gitu, tapi judi juga masuk di dalamnya. Ciri orang beriman adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Judi itu gak cuma tidak berguna, bahkan merusak harta. Dalam Islam itu ada hadis pendek. Kemarin saya jelaskan tentang jedak niku. Nabi bersabda la dororo wala diroro. Seorang muslim itu tidak boleh menceburkan diri dalam bahaya dan membahayakan orang lain. Nah, kaidahnya 5 hal yang gak boleh dibahayakan. Hifdun nafas, gak boleh membahayakan dirinya, jiwanya. Yang kedua hifduddin, gak boleh membahayakan agamanya. Kemudian berikutnya yang ketiga hifdun nasl, gak boleh membahayakan keturunan. Kemudian hifdun nasab, gak boleh membahayakan nasab. Kemudian yang kelima gak boleh membahayakan harta, hifdul mal, gak boleh membahayakan harta. Maka ketika ada sebuah proses bisnis dalam hidup yang merugikan satu di antara 5 ini berarti tidak sesuai dengan tujuan syariat, maka hukumnya masuk dalam kategori haram. Ngoten. Pramila ngapunten, jenengan yang merokok, nah niki kepi dicek nih, bahayake orang, bahayake keturunan, boten wong anak, bahayake napa awake dhewe, bahayake duwite, berarti niku nggih haram niku jane. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sehingga ketika dikatakan yang enggak berguna saja enggak boleh, apalagi yang jelas-jelas membahayakan. Membahayakan apa? Tadi harta jelas hartanya hilang.
Dan tadi para lagi Allah menyebutkan di situ ada al-adawah wal baghdha, ada permusuhan, pertikaian, perkelahian, tambah bahaya lagi. Makanya nanti dalam bab khamr khusus itu secara khusus Nabi SAW menyebut itu sebagai pangkal dari semua bentuk dosa. Orang kalau udah mabuk niku semua dituabrak. Makanya orang untuk mabuk biasanya punya duit yang haram dulu. Dari mana? Nyolong, judi dan seterusnya. Makanya kalau ada perjudian itu mau disuguh teh apa kopi itu mau soalnya tambah bir segala macam gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini dijelaskan dalam rangka memberikan pemahaman secara utuh. Kemudian disebutkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan harta dari jalan yang haram itu bisa berpotensi doanya tidak terkabul. Makanya kalau kemudian harta haram ini masuk ke rumah, kemudian kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah jadikan anak turun kami, istri-istri kami ini sebagai pelita hati, pelipur mata, maka ya nggak bisa sampai ke situ. Makanya tadi saya bilang ketika kita itu menikahkan putri kita, putra kita, berharap nanti orang menikahkan mendoakan merestui barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainaka fi khair, tapi acaranya di situ ada perjudian, ada minuman keras, tentu ya nggak ketemu sebab akibatnya. Makanya Nabi SAW mengisahkan tentang seseorang yang datang dari safar, kusut rambutnya, menadahkan tangan ke langit, berdoa ya Rabbi, tapi wa mat'amuhu haramun, makanannya makanan haram, wa masrabuhu haramun, minuman haram, wa malbasuhu haramun, pakaian haram, wa hudiya bil harami, dan dia bergelimang dengan barang haram, fa anna yustajabu lah, mana mungkin doanya terkabul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi menyebut judi itu sebagai bagian dari 7 dosa besar yang membinasakan, yang merusak, yang menghancurkan. Istanibu sab'ul mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Nah, di dalamnya di situ ada perjudian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang contoh-contohnya. Yang pertama yaitu semua bentuk taruhan. Nah, apakah pakai kartu, gaple, catur yang taruhannya gitu kan, itu tidak diperbolehkan. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata dalam fatwa Nur al-Darb, dia berkata Allahu idza kana fihi qimar fa huwa minal maisir wa huwa muharram. Permainan yang di dalamnya mengandung pertaruhan maka itu termasuk perjudian dan itu haram. Dengan mau nyebut apa, mencontohkan silakan, lomba mancing, sing kalah kelangan, sing menang itu ya haram. Datangan manuk, burung, nah itu nanti sing menang dapat, sing kalah kelangan, itu yo haram. Dan balapan itu saat ini modelnya macam-macam. Nek dulu balapan mobil, balapan motor gitu kan. Dan itu levelnya ketika makin turun, misal nek zaman dulu kan niku jadan yang tukang becak lapangan jadan niku balapan godong niku. Jadi enten kertak jembatan niku kalau mriki mereka ngecul ke godong garing melayu doyak, sing menang itu 10.000, 5.000. Jadi levelannya sudah kayak gitu. Nek diteukeh kados Lukas NMB, judine ten mriko Las Vegas ngentek kredit 500 miliar gitu. Dari dana operasional pemerintahan Papua yang tujuannya untuk memberikan makan dan seterusnya buat warga Papua. Warga Papuane diomongke ora kowe tetep ngono wae nganggo koteka, mahmu ngono, ora apa-apa kuwi nguri-uri kebudayaanmu. Tapi dheke omahe koyo istana Pak. Terus depane niku mboten mung pekarangan cilik, lapangan segede lapangan bola. Dibeteng mupeng. Terus nek main judi nek mboten ten Singapura, ten Amerika, Las Vegas, telas 500 miliar go judi. Berarti sing ditelas selain judi lebih banyak lagi. 500 miliar. Monggo judi cobi. Dan wargane niku ngapunten kula nek ningali ten medsos niku kadang bar mancing entuk lele napa entuk utuk wonten terus digawa ten pos tentara kan bayar ngangge napa supermi. Rambine rusuh reget pucel. Masyaallah nek kene kan ngoten niku lah ya Allah dosane wong iki pendak kae. Ya artinya kalau misal 500 miliar itu kok ke superpi hidungnya wong sak Papua tak kira nggih turah gitu. Tapi ya itulah gitu kan. Musibah ya. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pejabat itu kalau sudah
sudah mendapatkan harta dengan cara yang nggak benar, ya dia menghabiskan dengan cara-cara yang nggak benar, ya judi salah satunya. Dan itu Lukas NMB itu udah contohnya, udah nyata itu depan mata di Indonesia lagi. Makanya kalau Papua itu minta merdeka, terus nanti alasannya nek merdeka ben tambah uripe penak, ora mungkin, Pak, ora mungkin itu. Karena yang terjadi itu udah mereka aja sekarang posisi itu sudah dikasih otonomi khusus, dana khusus loh itu. Ketika otonomi khusus itu ada alokasi khusus. Alokasi khusus untuk meningkatkan harkat hidup masyarakatnya. Nah itu wah, kayak wong siji meneh 500 miliar itu sing konangan gitu. Nah, ndelalah pas mau disidik digendake totale piro mati dhisik ya wis. Dan itu waktu mau diambil dari Papua itu wah, ngumpulke pendukungnya ngepung omahe dengan segala macam senjata dan seterusnya. Ya untungnya pemerintah tetap tegas untuk membawa dia, adalah kok malah meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pun kita mau berlomba, ada lomba-lomba yang memang diperbolehkan, kita punya taruhan di situ. Kenapa kok diperbolehkan? Karena ada sisi pendidikan untuk menunjang jihad. Oh, itu penting. Makanya jangan kemudian ini dikiaskan dengan lomba macam-macam. Nabi bersabda, la sabaqa illa fi khuffin au fi naslin au fi hafirin. Tidak ada hadiah yang dibolehkan kecuali dalam lomba pacuan unta, memanah dan pacuan kuda. Ini kegiatan-kegiatan untuk menunjang jihad. Jadi kalau jenengan misal iki piye setunggal kali tikus kawan gangsal saged numpak jaran iki basa promone napa to? Turonggo. Rada anu nggih. Nah niku nek saged numpak turonggo nitih. Nah balapan sepakat, balapan niku satu-satu sing menang kok dicepek sing menang. Ndak apa-apa. Udah. Tapi nek terus yo lomba kayak hadis itu balapan apa? Balapan keong. Niku judi, Pak. Walaupun sama-sama balapan gitu lho. Enten nggih, enten sing balapan kire nggih enten. Parah melih niku kula kesepeda arah pundi. Balapane buat nek bebek ten banyu saged renang nggih. Niki pitik ning dikeki banyu. Jadi digaweke trek ngoten, terus godhong pitik cepluke plung, terus digusah gen mlayu mriku, tapi ning dhuwur banyu. Kok perang gawean meneh wong iki. Jadi yang kayak gitu-gitu modifikasi atas dalil ini tidak bisa gitu. Jadi kalau sudah dikatakan itu unta memanah kuda, maka kalau mau di serempet-serempetnya ya harus yang mendekati tau gitu. Makanya unta sama kuda ini sudah saling melengkapi. Jadi nggak ada balapan numpak wedhus misalnya gitu. Lah kok enek wong perang numpak wedhus itu nggak ada. Nah kalau memanah dengan kiaskan ke menembak mungkin masih lah itu. Yo titis-titisan nggo tembak tapi nggih tembak nek sing kena titis enten sasarane engko dipek ndak apa-apa kalau itu. Bener-bener tembak. Nah, tembak apa? Engko tembak manuk niku nggih saged to. Nah tinggal alatnya harus disamakan biar adil. Sing siji alatnya apik banget, sing siji biasa ya. Jaraknya jauh lagi 200 meter. Sing bagus iso pas, sing jelek meleok gitu kan. Katakan gone pelurune makanya yang kayak gitu-gitu ya perlu juri ya, tidak apa-apa. Kalau yang 3 ini tidak apa-apa, benar. Artinya ini ada hadisnya, ini pengecualian. Sama ketika Nabi mengatakan gini, kullu dinabin minasibai fa'lu haramun, binatang buas yang bertaring memakannya itu haram, ada pengecualian. Jadi semua binatang buas yang bertaring itu hukum asalnya tidak boleh, tapi ada yang dikecualikan. Apa? Ad-dubu minaswaid. Haina itu dari binatang buruan. Kalau haina binatang buruan nek itu diburu berarti itu dimakan. Berarti jenengan nek umpami pengen mangan sing nek siunge niku haina, Pak. Lah haina atus mboten? Haina niku pripun nggih? Niku kaya modifikasi antara serigala karo anjing niku. Jadi sikil depannya panjang, belakangnya pendek, terus suaranya piye Mas? Ngetak-ngetak suara. Wis ngoten niku lah, ngene jenengan Google mawon haina. Ente jenengan pengen sing pas napa tengkleng sing enten ndase enten siunge ya niku haina niku. Tapi nek segawon nek mboten angsal, ula ndak boleh gitu kan. Kemudian apa namanya binatang-binatang yang kucing yang bertaring itu ndak boleh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk bentuk perjudian adalah disebutkan
dalam fatwa Syekh Utsaimin, yaitu arisan dalam yang berbasis keuntungan. Arisan berbasis keuntungan itu pripun? Arisan itu hukum asalnya itu kan utang piutang. Nah utang piutang antara yang masuk sama yang keluar harus sama. Umpamanya ada 10 orang, mereka sepakat setore 1 juta. 1 juta kali 10 juta. Bukaannya tiap bulan. Berarti niki siklusnya kan setahun cuma sekali 10 bulan gitu. Nah, maka dasar akadnya adalah utang piutang. Sehingga yang lebok ke 1 juta, yo nanti dapetnya nek diping 10 kudu cuma 10 juta. Nah, niki ada yang memodifikasi arisan. Judulnya arisan motor. Nah, iurannya pripun? Rego motor dibagi jumlah orang. Padahal rego motor berubah-ubah. Sehingga yang terjadi yang seperti itu tidak boleh. Lah gimana biar arisan motor itu jadi boleh? Bisa. Artinya suatu kondisi yang tadinya itu tidak boleh bisa kita carikan solusinya kalau mau didiskusikan. Bisa. Caranya gimana? Motor yang disepakati mau dibeli apa? Oh, motornya PCX misalnya. PCX harganya berapa? Oh, kisaran 32 sampai 35 misal atas-atasnya. Diprediksi 10 bulan ke depan itu enggak lebih dari 35. Ya sudah, tetapkan nilai arisannya itu 35. Jangan 31 atau harga pas mau beli ini. Tetapkan harga yang paling tinggi 35. Nah, 35 ini gitu jenengan bagi 10. Makanya ketemunya tetap tiap periode siklus bukaan itu iurannya atau arisannya yang di apa istilahnya? Nek diserahkan itu apa istilahnya? Yang dilebokke niku nggih 3,5 juta terus. Sehingga nanti nek pas ento 35 juta kok regane 33 ya itu turahan 2 juta. Ketika regane 35 nggih pas berarti. Niki jenengan mau modifikasi ke arah napa? Arisan haji umroh boleh, enggak apa-apa. Umroh nih jenengan orang 10 sepakat yo arisan yo umroh piro regane, batas-batasnya pinten ditetapkan. Batas-batasnya misal tadi 35 misal gitu, oke 35. Nah ini dibagi berapa orang? 10 berarti 3,5 juta, 3,5 juta dibuka setiap bulan dikalikan jumlah orang 10 bulan. Dan itu solusi sebenarnya dengan mendapatkan duit tanpa riba. Bisa juga nanti buat modal ya bisa. Jadi diterima duit bisa, diterima barang bisa, diterima dalam bentuk jasa umroh haji itu bisa, gitu kan? Nah haji misal haji furoda 400 juta, antara 300-400, nah biar aman digawe 500 gitu kan? Barangkali nanti naik toh dolarnya 500 juta, nah, tinggal ini berapa orang? 50 orang ternyata, ya 500 juta bagi 50 orang, berarti satu orang ini 10 juta, gitu. Nah, bukaannya nggih ampun setahun pisan kok 50 tahun, wis suwe timbang haji biasa. Bukaannya ya setahun langsung piro wonten to, 5 no pinten gitu kan. Nah, biar nanti siklusnya tiap tahun itu yang berangkat misalnya 5 orang dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh-contohnya masih banyak, tapi tidak apa-apa. Kita cukupkan di sini. Saya berharap nggih jenengan bisa mengangkat contoh-contoh itu dan bisa saya perjelas agar kemudian panjenengan bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Dan termasuk judi yang yang kadang orang itu luput, itu yang sempat rame, yaitu binary option. Nah, ini bahasanya sudah terluput nih. Jadi bahasanya kayak trading, jadi kayak jual beli saham seolah-olah. Jadi dia dudul nanti ada yang naik seret gitu, begitu dudulnya naik lagi seret, teboknya naik seret gitu kan. Rumongsone munggah terus duitnya. Begitu sudah sampai angka tertentu dia masukkan gitu kan. Nah, sistemnya udah membaca, ini wayahe wong iki ditibake. Tik pencet malah jatuh seret, kehilangan banyak. Itu yang kemudian memasukkan sinten niku nganggo jeneng ken-ken niku terus doni salaman terus sinten melih niku. Nah, itulah orang-orang yang kemudian membuat semacam akun trading online, tapi sebenarnya itu basisnya judi, bukan jual beli saham. Nek saham boleh, Pak. Nah, kapan-kapan kita jelaskan, mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum subhanakallahumma